Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita masih dengan tema besar mencoba mendefinisikan umat kerajaan yang ada di luar sistem kekristenan. Pada renungan yang lalu kita sudah berbicara mengenai sistem kekristenan, kosmos istilah Yunaninya. Dan hari ini kita akan bicara sedikit lebih jauh lagi, siapakah penguasa daripada sistem kekristenan itu sebenarnya, ya. Nah, mari kita baca dulu dari Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Kosmos itu ya maksudnya. Sekarang juga penguasa kosmos atau penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi yang dimaksud di sini Yesus katakan itu penguasa dunia itu adalah iblis, roh jahat. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan karena kita tahu bahwa sistem kekristenan itu asalnya karena dalam Kisah Rasul 20 itu ada serangan serigala ganas kepada para pemimpin gereja, ya, sehingga para pemimpin gereja ini membuat ajaran palsu untuk maksudnya menarik murid-murid supaya menjadi pengikut mereka. Dan ajaran palsu ini sudah dijelaskan oleh Wahyu pasal 2 pasal 3, yaitu ajaran palsu Isabel, Biliam, dan Nikolaus, ya. Dengan ketiga ajaran palsu inilah sistem itu terbentuk. Nah, kalau kita tahu bahwa sistem itu terbentuk karena serangan serigala ganas, maka wajar saja kalau penguasa daripada sistem kekristenan itu adalah iblis, ya. Jadi bukan Tuhan ya penguasa sistem itu, ya. Sistem inilah yang berlawanan dengan Bapa di sorga, ya. Barang siapa yang mengasihi dunia ini, ya kasih akan Bapa nggak ada, ya. Nah, oke. Tapi kita harus paham bahwa sekalipun serigala ganas atau iblis itu adalah penguasa daripada sistem kekristenan, tapi iblis itu sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hamba-hamba Tuhan yang dalam sistem itu, termasuk jemaatnya yang ada dalam sistem ini, ya, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh penguasa tunggal atau Tuhan Kyrios, ya, yaitu Yesus Kristus yang memiliki otoritas sorga dan di bumi, ya. Nah, jadi kita harus pahami ini karena ada banyak orang Kristen seolah-olah memiliki dua Tuhan. Yang satu itu Tuhannya namanya Yesus yang baik, yang satu lagi Tuhannya itu iblis. Seolah-olah iblis bisa menyerang hamba-hamba Tuhan tanpa mendapat izin atau perintah dari Tuhan langsung, ya. Nah, mari kita melihat kasus Ayub yang paling bagus untuk menjelaskan ini, yaitu bahwa sekalipun iblis itu penguasa daripada kosmos kekristenan, sistem kekristenan, tapi iblis tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diizinkan Tuhan untuk bisa melakukan itu. Mari kita melihat dulu kasus Ayub, ya. Kita tahu Ayub ini seorang yang baik lah, Tuhan sendiri yang bilang begitu. Dan iblis ini mencobai, ya. Dia bilang ya jelaslah Ayub itu takut Tuhan karena engkau menjaga dia, melindungi dan sebagainya, memberkati. Nah, terus Tuhan bilang begini, mari kita lihat Ayub pasal 1 ini, ayat yang ke 11, ya. Ayat yang ke 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi diserahkanlah, ya, yang dipunyai Ayub itu dalam kuasa iblis. Tapi dibatasin, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi diri Ayub sendiri tidak boleh disentuh, ya. Maka iblis mulai bekerja, dia memakai orang-orang kasti, orang jahat gitu, ya, dan dia menyerang semuanya. Harta benda Ayub termasuk anak-anaknya yang ada 10 itu. Mati semua, habis semuanya. Kecuali Ayub, tidak boleh disentuh dia soalnya, ya. Nah, di sini Ayub punya pengertian yang benar bahwa dia tahu bahwa yang melakukan itu adalah Tuhan. Sekalipun memang Tuhan memakai iblis untuk mengerjakan itu, tapi perhatikan Ayub bilang begini. Ayat 21, ya.
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku juga kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Perhatikan ayat 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya, ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Alkitab bilang perkataan Ayub benar. Memang Tuhan yang memberi dan memang Tuhan yang mengambil, hanya melalui iblis sebagai alat Tuhan. Ya. Jadi iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ayub, ya. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kecuali dia diizinkan dengan batasan-batasan tertentu, ya. Kemudian selanjutnya iblis, karena Ayub tetap dia dalam kesalehannya, iblis cobain lagi, ya. Terus Tuhan bilang lagi, ya, pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, maksudnya tubuhnya Ayub itu, ya. Hanya sayangkan nyawanya, artinya engkau nggak boleh bikin mati Ayub. Tapi kalau menyerang tubuhnya, boleh, ya. Akhirnya, iblis pergi dan ditimpa Ayub langsung itu dengan barah yang busuk itu, seperti bisul-bisul, penyakit bisul yang sakit dan gatal itu, ya, dari telapak kaki sampai batu kepala Ayub, ya, sampai Ayub ambil sekeping beling itu garuk-garuk ininya. Nah terus Ayub ngomong lagi, istrinya bilang masih bertekun, Ayub bilang masih, ya, karena Ayub bilang begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Artinya yang buruk yang diterima Ayub ini, tubuhnya kena bara penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dia tahu itu Tuhan yang lakukan itu. Sekalipun memang iblis ternyata yang mengerjakan itu, kan. Tapi berarti kan Alkitab bilang, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya perkataan Ayub bahwa masa kita hanya mau menerima yang enaknya, nggak mau menerima yang nggak enaknya dari Tuhan, itu benar. Jadi kita harus belajar menerima yang nggak enaknya dari Tuhan. Artinya penguasa itu cuma satu, Tuhan. Kurios, penguasa tunggal, cuma satu. Iblis itu sekalipun dia berkuasa atas sistem kekristenan yang kita bicarakan tadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikasih izin sama Tuhan sebagai penguasa tunggal. Ingat ya, sekalipun iblis itu penguasa kosmos kekristenan, tapi Tuhan Yesus tetap menjadi penguasa segala sesuatu. Ya, iblis itu cuma alat aja. Iblis itu alat yang dipakai Tuhan untuk menipu dan memperbudak umat kerajaan dengan suatu maksud. Sama seperti Israel di Mesir itu. Ya. Itu cara Tuhan untuk membentuk Israel itu ada di Mesir itu, ya. Pada akhirnya kan dikeluarin, kan, supaya bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Nah demikian juga sekarang ini, sistem kekristenan itu yang dikuasai oleh setan, penguasanya setan, ada maksud Tuhan itu, ya. Yang maksudnya jelas bahwa umat Tuhan akan dibawa keluar dari sistem itu pada waktunya nanti. Nah yang duluan dibawa keluar itu sebagai buah sulung daripada gereja, itu adalah umat kerajaan. Duluan dia dibawa keluar dari situ, ya. Karena tidak bisa beribadah di dalam sistem, dalam arti beribadah dalam roh dan kebenaran, seperti yang diajarin Yesus. Apa maksudnya itu ibadah dalam roh dan kebenaran? Artinya ibadah di dalam batinnya dengan cara mengikuti pimpinan Roh Kudus hari lepas hari, saat demi saat. Tidak ada aturan lain kecuali satu aturannya, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sama seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak ada aturan pertemuan harus hari Minggu. Siapa yang bikin itu aturan? Kalaupun mereka pertemuan pada hari pertama Minggu itu berarti hari Minggu, itu bukan karena dia sedang merayakan kebangkitan Yesus atau apa, enggak. Justru Yesus enggak pernah beri perintah rayakan kebangkitanku, enggak. Yang Yesus beri perintah,
lakukan ini menjadi peringatan akan aku terkait kematiannya. Itulah dia pemecahan roti itu, dengan roti dengan anggur itu. Dan gereja mula-mula melakukannya tiap hari dipimpin Tuhan pada waktu itu. Ya, kemudian kadang hari pertama minggu itu sesuai pimpinan roh aja. Ya, enggak ada aturan dalam dunia kekristenan kan sekarang harus hari Minggu, harus lagi pada persepuluhan lagi, harus janji iman lagi, harus buat sulung uang, semua uang. Itu aturan-aturan itu memperbudak semua. Itulah sistem kekristenan yang dikuasai iblis itu. Ya, iblis itu menipu ya. Diizinkan Tuhan dia menipu dengan sistem yang dibangunnya itu. Ya. Nah, oke lah. Sekarang sebagai kesimpulan dulu terakhir ya. Jadi bagaimana? Kalau orang mau beribadah, kesimpulannya begini. Kalau orang mendapat kasih karunia lah, katakan begitu. Untuk beribadah dalam roh dan kebenaran seperti diajarkan Yesus, pasti dia akan di luar sistem kekristenan. Karena kosmos kekristenan selain dikuasai oleh iblis, dia penuh dengan aturan-aturan yang memperbudak umat Tuhan. Umat Tuhan tidak bisa beribadah di dalam kosmos kekristenan, sama seperti umat Israel tidak bisa beribadah di Mesir. Ya. Jadi umat kerajaan itu adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dikeluarkan dari sistem kekristenan, dari kosmos kekristenan, dan beribadah dalam roh dan kebenaran, dalam arti mengikuti terus pimpinan Roh Kudus kemana saja Roh Kudus memimpin. Hari lepas hari, saat demi saat. Semoga saudara dan saya mendapatkan kasih karunia seperti itu. Haleluya. Amin.